sang aktor itu seperti mengirimkan sinyal minta tolong. Agen aktor itu kemudian kayak ngebentuk grup chat, dan di grup chat itu ada 4 orang aktor nih guys. Belia ingin memisahkan keempat aktor tersebut. Rambut dari Wang Xing itu dicukur guys di hari pertama sampai gundul kayak gini ya. Dan saat itu saya baru menyadari bahwa saya akan dipaksa untuk melakukan. Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun, kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit kah, lagi banyak masalah kah, atau apapun itu, jangan menyerah ya guys, ayolah semangat. Fighting. Alright, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang misteri di balik hilangnya Wang Xing. Tapi tenang aja, untuk Wang Xing sekarang udah ditemukan ya guys. Namun sebelum ia ditemukan, ada sebuah ketegangan di sini teman-teman. Lantas, gimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Berbicara mengenai Wang Xing, jadi buat yang belum tahu, Wang Xing ini adalah seorang aktor asal China yang dia itu pernah muncul sebagai pemeran pendukung dalam beberapa film dan juga serial TV. Kita sebut saja seperti Ip Man 3, The Tale of Rose, hingga Under the Skin 2. By the way, kalau kalian udah nonton film atau drama dia yang mana nih? Antar komen ya di kolom komentar. Dan berbicara mengenai kronologi hilangnya aktor, jadi sebelumnya sang aktor itu sempat kayak menerima undangan casting dari kru film yang berbasis di Thailand pada akhir Desember yang lalu. Menurut unggahan dari sang pacar yang bernama Jia, Wang Xing itu berangkat dari Shanghai pada tanggal 2 Januari dan dia tiba di Bangkok keesokan paginya dan menaiki mobil yang disediakan oleh kru film. Dalam postingan tersebut, Jia mengatakan nih guys bahwa Wang Xing mengirim pesan terakhirnya pada pukul 11.34 pagi. Adapun pesan tersebut seperti memberitahu sang pacar tentang perubahan kendaraan, dan Wang Xing mengatakan kepada pacarnya bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju upacara pembukaan film. Dan Yorobun, kalian tahu nggak? Sang aktor itu seperti mengirimkan sinyal minta tolong pada pukul 12 siang sebelum akhirnya menghilang. Dan sejak saat itu Wang Xing nggak pernah terdengar kabarnya. Pada akhirnya nih, Jia lantas membuat postingan di Weibo, di mana melalui postingan tersebut dia meminta bantuan untuk mencari di mana keberadaan dari Wang Xing. Adapun untuk Jia dalam postingan itu menuliskan seperti ini guys. Urgent, aktor Wang Xing kehilangan komunikasi atau lost contact di dekat perbatasan Thailand-Myanmar pada siang hari tanggal 3 Januari setelah bergabung dengan kru film di Thailand. Dan guys, kemudian pada hari Senin atau tanggal 6 Januari, dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar Tiongkok di Thailand mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama erat dengan pihak berwenang Thailand dan juga keluarga Wang Xing untuk menemukan sang aktor. Bahkan ya guys, Konsulat Jenderal Tiongkok di Chiang Mai juga terlibat dalam upaya pencarian sang aktor. Kedutaan lantas mengatakan bahwa mereka secara aktif memberikan bantuan yang diperlukan dan melakukan segala upaya untuk menemukan Wang Xing. Sementara itu, Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar juga mengatakan pihaknya sedang memantau situasi. Di sisi lain, kekhawatiran atas potensi adanya tindak pidana telah meningkat. Terlebih, ada seorang aktor Tiongkok lain yang bernama Fan Hu itu mengalami kejadian serupa nih guys, di mana ia mengungkapkan bahwa dirinya itu dibujuk ke Thailand dengan alasan palsu. Ya mirip-mirip lah dengan Wang Xing. Dan kalian tahu nggak guys, setelah Fan Hu tiba di Bangkok, dia segera menyadari bahwa undangan tersebut itu merupakan tipuan atau jebakan. Fan Hu sendiri menceritakan guys bahwa seseorang yang mengaku sebagai pemimpin tim casting dari grup drama dan WeChat-nya yang namanya adalah Kilaimi Communication Belia menghubungi Fan Hu. Belia mengklaim bahwa pemeran utama pria dalam serial tersebut mungkin akan berhenti dari perannya, dan produser merasa bahwa Fan Hu cocok jika pemeran utama pria tersebut nggak muncul di lokasi syuting pada saat itu. Fan Hu akan diminta untuk menggantikan sang aktor dan berjanji nanti ditambahin juga nih duitnya guys. Agen aktor itu kemudian kayak ngebentuk grup chat, dan di grup chat itu ada 4 orang aktor nih guys. Ada juga si Belia ini. Dan usut punya usut ya, 2 diantaranya itu telah tiba di Bangkok. Dan satunya lagi adalah aktor Sudajiu yang juga mengaku telah ditipu. Dan atas desakan dari si Belia ini, Fan Hu tiba di Bangkok pada tanggal 28 Desember 2024 yang lalu. Dan Sudajiu juga tiba di Thailand pada hari yang sama. Namun nih teman-teman, pengaturan 2 mobil oleh pihak lain untuk menjemput orang-orang tersebut ngebuat Fan Hu menjadi curiga. Fan Hu mengatakan bahwa segera setelah itu dia menerima pesan dari 2 aktor lain yang tiba di Bangkok sehari sebelumnya. Nah, mereka mengatakan bahwa tiket pulang mereka itu telah dikembalikan oleh orang yang mengaku sebagai kru, dan ia lantas menyadari ada yang gak beres. Adapun untuk orang yang mengaku sebagai kru produksi juga menyadarinya. Jadi mereka mengembalikan uang tiket mereka. Tapi karena Fan Hu selalu sangat patuh nih, mereka nggak mengembalikan uang tiketnya Fan Hu.
Pada saat yang sama, agen aktor itu meminta Pan Ho untuk nggak masuk ke dalam mobil. Jadi dia dan Soo Dae Ji tiba di hotel yang disiapkan sendiri oleh kru. Dan pada tanggal 29 Desember 2024, menurut pengaturannya Belia, kru akan mengatur mobil untuk menjemput 4 aktor pada tanggal 30 untuk datang ke lokasi syuting dan melihat-lihat lokasinya. Namun ketika Belia memesan hotel untuk mereka berempat untuk bergabung dengan grup pada tanggal 30, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Pan Ho lebih lanjut menceritakan, kami adalah 4 orang aktor, tetapi mereka hanya memesan 1 kamar untuk kami. Mereka bilang kamar yang tersisa bisa dipesan untuk kami di tempat lain. Tapi saat saya memeriksanya sendiri, terlihat jelas di platform pemesanan bahwa hotel tersebut memiliki kamar tambahan. Pan Ho lantas menduga bahwa Belia ingin memisahkan keempat aktor tersebut atau kayak dipisah loh tempat hotelnya gitu, nggak ditaruh di hotel yang sama begitu. Pada akhirnya Pan Ho tergerak nih guys untuk memverifikasi apakah kru itu beneran nyata nggak sih, ini beneran kru drama nggak sih, karena sebelumnya mereka itu melihat ada beberapa hal yang kayak aneh gitu loh. Salah satunya adalah hal tadi. Pada akhirnya Pan Ho itu menghubungi sutradara serial tersebut dan sang sutradara lantas menjawab, itu bukan saya, tolong ingatkan semuanya, be aware sama penipuan. Terus sutradaranya juga menekankan, itu bukan saya, tolong lindungi keselamatan kamu sendiri. Nah teman-teman, setelah mereka udah memastikan, udah make sure bahwa itu adalah penipuan, dan sutradara juga udah ngebantah tentang hal tersebut, Pan Ho sama 3 aktor lainnya pun mulai nih mencoba untuk melarikan diri. Di permukaan mereka terus mematuhi pengaturan Belia nih guys. Namun mereka itu atau 4 aktor ini udah punya rencana. Dan keesokan harinya mereka pun menjalankan rencana tersebut, di mana secara diam-diam mereka meninggalkan hotel dan secara khusus kayak bertanya ke meja depan hotel, seperti menunjukkan bahwa mereka itu ya hanya nongkrong biasa gitu. Dan menurut aku ini tuh dilakukan supaya Belia ataupun orang-orang yang mengaku sebagai kru ini nggak curiga gitu loh guys dengan para aktor ini. In the end, pada tanggal 30 Desember 2024, Pan Ho kembali ke Beijing dengan selamat. Pan Ho lantas mengatakan bahwa meskipun dia tidak dapat memastikan apakah Wang Xing juga bertemu dengan geng yang sama nih, menurut dia motif atau caranya itu persis sama. Pan Ho lantas mengatakan informasi penipuan ini terlalu profesional. Mereka sangat akrab dengan ekologi kru dan kata-kata mereka digunakan oleh semua orang-orang di industri. Selain itu, pelatihan tim yang dikeluarkan sangat lengkap dan cukup membingungkan. Well, dari hal ini kita dapat paham ya guys, kenapa banyak aktor yang mungkin menjadi korban penipuan dari geng tersebut. Hal itu dikarenakan cara yang mereka gunakan profesional. So, nggak mengherankan sih guys ketika Wang Xing ini menghilang, muncul berbagai spekulasi di antara para netizen. Ada yang berspekulasi nih bahwa sang aktor itu telah ditipu oleh sindikat penipuan cyber yang dikelola oleh organisasi kriminal. Modusnya seperti biasa, ditawari pekerjaan dengan gaji tinggi, tapi ternyata nanti dijadikan budak di pusat penipuan cyber. Sementara itu, dalam catatan obrolan media sosial dengan kekasihnya, lokasi terakhir dari Wang Xing diketahui berada di dekat Myawaddy, yang mana ini adalah sebuah kota di tenggara Myanmar yang dekat dengan perbatasan Thailand. Di sisi lain, menurut media lokal Tiongkok, saudara laki-laki dari Wang Xing itu telah mengajukan laporan orang hilang ke cabang Baoshan Biro Keamanan Umum Shanghai. Hilangnya Wang lantas menjadi viral di sosial media Tiongkok setelah unggahan Weibo asli pacarnya mengumpulkan lebih dari 586.000 suka dan 357.000 diunggah ulang hingga menarik perhatian beberapa aktor Tiongkok lainnya. Salah satunya adalah aktor Tiongkok yang bernama Gong Chun yang diketahui pernah bekerja sama dengan Wang Xing. Dalam postingannya, sang aktor menyampaikan harapan baik untuk Wang Xing di media sosial. Lebih lanjut, ia mengatakan, dia adalah aktor berbakat dengan etos kerja yang kuat. Saya mendoakan keselamatan dan kesejahteraannya. Dan guys, selain Gong Chun, ada juga Lei Zhang dan aktor Shin Lan yang membagikan ulang unggahan Jia ke halaman Weibo resmi mereka dan berbagi harapan yang baik untuk keselamatan dari Wang Xing. Pengguna sosial media lainnya juga melakukan hal yang serupa, di mana mereka juga merepost lalu berkomentar dan mendoakan yang terbaik agar Wang Xing dapat segera ditemukan. Sementara itu, Biro Imigrasi Thailand mengkonfirmasi nih guys bahwa tidak ada loh catatan resmi mengenai kepergian Wang Xing dari negara tersebut. Yang mana ini lantas menunjukkan bahwa Wang Xing mungkin keluar dari negara tersebut melalui jalur ataupun rute tidak resmi. Atau dia itu dibawa secara paksa. Hingga pada akhirnya masih di tanggal sama, yakni tanggal 7 Januari 2025, sang aktor berhasil ditemukan. Alhamdulillah ya. Jadi menurut informasi, sang aktor ditemukan di dekat perbatasan Thailand, Myanmar.
Hal itu diumumkan oleh Perdana Menteri dari Thailand yang bernama Paetongtarn Shinawatra. Selain itu, menurut laporan media Thailand, seperti yang dapat kalian lihat juga, rambut dari Wang Xing itu dicukur guys di hari pertama sampai gundul kayak gini ya. Selain itu, Wang Xing juga diminta untuk berlatih mengetik di komputer dan belajar keterampilan berbicara di pusat penipuan elektronik. Diduga Wang Xing itu nantinya akan dibuat seperti terlibat gitu dalam penipuan telekomunikasi. Dan Yorbun, kalian tahu nggak apa yang lebih mengejutkan? Ada 50 orang Tiongkok yang ditahan bersama dengan Wang Xing. Wow, serem banget ya. Lebih lanjut, Wang Xing mengatakan, saya ditipu dengan alasan untuk syuting. Setelah tiba, kepala saya dicukur dan saya dikurung di sebuah bangunan bersama dengan 50 warga Tiongkok lainnya. Saya diminta untuk berlatih mengetik dan saat itu saya baru menyadari bahwa saya akan dipaksa untuk melakukan penipuan. Dan guys, ternyata ya Wang Xing itu juga dipukuli loh. Dan untuk rambutnya yang dicukur habis, kenapa sih sampai dibotakin gitu? Kenapa nih? Nah katanya ya itu adalah prosedur biasa di kawasan yang dikuasai oleh sindikat penipuan lokal, terutama bagi para pendatang baru. Dan guys, kalian tahu nggak, selama penyelidikan dari hilangnya sang aktor, polisi Thailand menemukan agen kerja yang namanya adalah ini ya, kalau bahasa Cinanya ini dapat kalian baca, Avolo Hui Huang. Jadi perusahaan ini disebut memiliki pengaruh yang besar loh di Thailand dan hampir memonopoli pasar tenaga kerja lokal. Dilaporkan juga nih bahwa perusahaan tersebut memiliki perusahaan seperti Jinnyang International di bawah payungnya. Bos di balik layar adalah seorang kanton dijuluki macan emas dan dikenal sebagai Mr. Yu. Nah orang ini itu nggak hanya memiliki pengaruh besar di pasar tenaga kerja Thailand, namun juga memiliki latar belakang dan hubungan pribadi yang sangat mendalam. Adapun untuk Wang Xing diketahui diculik oleh salah satu anak buah perusahaan itu yakni Jen Chan yang sempat berkomunikasi 3 kali melalui telepon selama proses penculikan. Dan kini Jen Chan juga ditangkap dan ditahan oleh pihak yang berwenang. Bukti dari percakapan yang bocor mengungkapkan nih guys bahwa si macan emas memiliki jaringan di berbagai daerah Tiongkok dan juga terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya. Pengungkapan kasus ini lantas menjadi peringatan keras terhadap aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia dan penipuan internasional. Dan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Apa aja pelajarannya? Yang pertama, jangan mudah percaya dengan tawaran sebuah pekerjaan dengan gaji yang tinggi, apalagi sampai buat kalian ke luar negara kalian. Di dalam negara aja perlu kita pertanyakan loh, apalagi sampai ke luar negara kita guys. Yang kedua, jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kalian. Bayangin, kalau Wang Xing itu nggak berkomunikasi dengan pacarnya, kemungkinan dia itu nggak akan ditemukan loh guys. Ya mungkin aja gitu bisa ya, tapi kita nggak tahu gitu. Akankah secepat ini ditemukan atau bahkan lebih lama lagi ditemukan? Karena kalau aku lihat postingan dari pacarnya itu emang benar-benar kayak berpengaruh besar gitu. Ini juga yang buat orang lain tergerak nih untuk membagikan apa yang terjadi sama Wang Xing dan juga menyuarakan agar pihak yang berwenang itu dapat membantu untuk menemukan Wang Xing. Dan yang terpenting dari kasus ini adalah kita dapat mengetahui di mana lokasi terakhir dari Wang Xing. Dan itu juga menjadi petunjuk nih guys untuk menemukan Wang Xing dengan lebih cepat. Jujur, kasus-kasus ini tuh serem banget sih kalau menurut aku dan cukup traumatis banget. Karena ya guys, kalau kita sebagai korban ya, kita nggak tahu gitu kapan kita bisa dapat keluar dari tempat seperti itu. We don't know guys. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kembame dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Alright, di penutupan ini aku mau nge-affiliate produk-produk hair care yang aku pakai. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik dan juga kepo dan pengen nyobain apa aja yang aku pakai, bisa terus pantengin ya guys. Kita mulai dulu dari tonik kali ya. Kalau tonik sendiri aku pakai toniknya Natur yang ginseng ekstrak. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan rambut rontok, kalian mungkin bisa coba ini ya guys. Karena ini kan mengandung ginseng ekstrak ya, yang mana kandungan ini yang akan merawat kekuatan akar rambut dan juga menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut kalian tetap sehat dan juga kuat. Kemudian kalau seandainya ada teman-teman yang memiliki permasalahan kutu nih, mungkin bisa coba Peditox. Oke, aku sendiri pernah kutuan guys, dan beruntung aja aku ketemu produk ini. Aku dikasih saran sama teman sih, dan setelah aku nyoba memang bagus. Waktu itu aku pakai 2-3 kalau nggak salah 3 Peditox hingga kutunya itu benar-benar hilang semuanya. Lanjut yang berikutnya adalah hair cream. Kalau hair cream sendiri aku pakai GSB Long Lasting Moisture. Ini yang warna biru ini ya guys. Oke, dapat dilihat. Ini yang aku suka dari hair cream ini adalah aromanya itu harum banget guys. Dan perlu kalian ketahui juga,
juga kandungan yang terdapat dalam hair cream ini itu dapat melembabkan dan juga menjaga rambut tetap sehat. Lanjut kita ke hal yang basicnya ya. Yang paling basicnya adalah shampoo sama conditioner sebenarnya. Kalau shampoo sendiri untuk selama beberapa bulan terakhir aku pakai 2 aja. Yang pertama adalah Natur Aloe Vera Extract dan yang kedua adalah Zinc Anti Dandruff Black Shine. Nah kalau yang ini, yang shampoo dari Natur ini kan mengandung aloe vera extract ya guys. Nah kandungan inilah yang akan memberikan nutrisi pada rambut kalian dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kalian tetap sehat dan juga lebat. Terus kalau yang Zinc Anti Dandruff Black Shine, jadi mungkin buat teman-teman yang memiliki permasalahan ketombe bisa coba ini. Dan yang bagus dari produk ini adalah selain dapat mengatasi permasalahan ketombe, ini juga dapat membuat rambut terlihat hitam berkilau. Kenapa? Karena di sini tuh mengandung ekstrak urang-aring dan juga kemiri yorobun. Terus kalau conditioner, aku sendiri pakai ini selama beberapa bulan terakhir. Dan ini adalah botol kedua yang aku pakai. Mereknya adalah Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Nah buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan rambut kering, rambutnya kasar, bisa coba ini ya guys. Karena setelah aku pakai ini, rambut aku tuh jadi nggak kering banget. Terus kelihatan juga lebih berkilau. Dan itu juga harum banget. Tapi kalau kalian seandainya pengen rambut kalian menjadi 2 kali lebih halus dan juga makin berkilau, mungkin bisa coba hair vitaminnya Emeron yang hijab ini. Dan produk ini juga dapat loh mengatasi permasalahan rambut yang bau apek dan juga lepek. So gimana nih bosku, tertarik nggak untuk coba produk-produk ini? Kalau tertarik, kalian bisa cek tag produk.